Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak sekalian yang terkasih, kita itu bersyukur ya, setiap akhir tahun itu pasti ada peristiwa istimewa, yakni Natal. Peristiwa yang menggembirakan seluruh dunia, karena Sang Juru Selamat benar-benar hadir di dunia ini, hadir di tengah-tengah umatnya. Kita bergembira dan bersuka cita karena Sang Pencipta, Tuhan Sang Juru Selamat, selalu hadir kepada manusia, kepada kita semua. Dan itu adalah wujud kasih Tuhan. Bagaimana Dia sangat peduli dengan suka duka kehidupan manusia. Ini tahun yang ketiga, kita boleh bergembira, bersuka cita di masa COVID. Tetapi lihatlah, Tuhan itu peduli saat manusia menderita. Tuhan peduli saat manusia itu dalam kegelapan. Tuhan peduli saat manusia itu jatuh sakit. Tuhan itu peduli saat orang itu tidak berdaya. Tetapi yang tidak pernah boleh hilang dari setiap orang yang beriman itu adalah harapan. Maka jangan mengharapkan pada orang lain saja. Jangan mengharapkan pada kekuatan diri sendiri. Orang beriman itu terbuka bagi kepedulian Tuhan, cinta kasih Tuhan yang menjadikan sumber harapan. Selama masa Advent kita mempersiapkan, sudah diajak untuk berharap. Bagaimana manusia tidak pernah masuk dalam kegelapan, tidak pernah putus asa. Ada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menimbulkan harapan. Dan harapan itu terpenuhi juga di tahun ini. Tuhan peduli kepada kita semua. Maka orang-orang yang mencari Dia seperti orang-orang bijak yang kita renungkan selama perayaan Natal ini, mereka bergembira kepada Tuhan yang peduli. Mereka mencarinya. Tantangannya banyak, bahkan bisa disesatkan. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak membiarkan umatnya itu tersesat. Dia tetap menuntun setiap orang dengan caranya sendiri. Akhirnya mereka bisa menemukan Tuhan, berjumpa dengan Sang Juru Selamat, bergembira dengan keluarga Nazaret yang bergembira, bergembira dengan para gembala yang juga bersuka cita. Dan kegembiraan sukacita itu mengubah hidup mereka secara baru. Maka kalau kita sudah dipedulikan oleh Tuhan, mengalami kasih-Nya, beranilah hidup secara baru. Tuhan datang untuk membawa damai, tidak menakutkan, tidak mengancam manusia, tidak menggerakkan manusia untuk tidak peduli pada orang lain. Kepedulian Tuhan itu mestinya menggerakkan setiap orang untuk peduli pada hidup sendiri, peduli pada sesamanya yang paling dekat dalam keluarga, tetapi juga peduli dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, di tengah lingkungan dan masyarakat. Kita tahu semua orang itu dicintai oleh Tuhan. Mampukah setiap orang juga mencintai sesamanya yang berbeda? Berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda usia, bahkan juga berbeda pendapatan tiap bulan. Ya. Tapi bagaimana dalam perbedaan itu? Orang itu diperkaya dengan kehadiran Tuhan. Hati yang baik, pikiran yang baik itulah kunci bagaimana setiap orang itu mendapatkan harapan. Sekarang Tuhan yang hadir itu sudah menjadi terang. Semoga Dia menerangi hati kita, menerangi keluarga kita, menerangi pikiran kita setiap hari. Kita juga selalu mendoakan, semoga mereka yang saat ini dalam kuasa dosa, dalam kuasa kejahatan, tidak mengenal Tuhan, dalam keputusasaan, dalam kegelapan, dalam keterbatasan, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Dia yang hadir itu untuk memampukan setiap orang, untuk menyembuhkan setiap orang, untuk memberikan damai. Sekarang kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita juga diutus untuk membawa damai. Kita bergembira, bersuka cita, menyanyikan datangnya Sang Juru Selamat, datangnya kedamaian. Mampukah kita mewujudkan damai itu? Damai dengan diri sendiri, supaya apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, itu sesuai dengan hati nurani yang baik. Tetapi juga damai dalam keluarga. Banyak masalah, banyak persoalan yang membuat orang itu seringkali kehilangan persaudaraan. Kakak adik pun juga bisa bermusuhan. Anak-anak dan orang tua pun bisa kehilangan damai. Tetapi Tuhan datang untuk memulihkannya kembali. Maka semoga daya Natal
yang membuat setiap orang itu diutus oleh Tuhan, diutus untuk pulang dengan jalan yang lain. Berarti kita sekarang menjadi orang-orang yang menemukan jalan yang baru untuk menjalani kehidupan. Mari kita buat jalan yang baru dalam relasi kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan di tengah masyarakat. Selamat Natal tahun 2022. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari, mengobarkan semangat setiap orang untuk berani peduli kepada sesama, karena Tuhan selalu peduli dan mengasihi kita. Amin.